Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang networking dengan saya Mas Wai dari Shamila Production. Kita mulai saja. Yang pertama, networking itu merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan perkembangan secara tentang komunikasi manusia, terutama di bidang teknologi. Yang pertama adalah berawal dari papirus, lembaran dari kulit-kulit hewan yang mana ditulis dengan tinta-tinta, kemudian berlanjut ke surat topos. Saya yakin kawan-kawan pernah merasakan semuanya, atau mungkin yang belum pernah merasakan keluarganya yang selalu menggunakan pos untuk saling mengirim informasi, bercerita, ataupun mengirim kabar. Kemudian dari surat ini tadi berlanjut ke telegraf. Yang pernah ikut pramuka, saya yakin pernah ada yang mencobanya. Bukan mencoba telegraf maksud saya, melainkan mekanismenya, karena telegram ini digunakan untuk mengirim kode-kode Morse. Kemudian dari telegram ini manusia mulai membuat telepon. Telepon ini merupakan sebuah sistem mekanisme bagaimana caranya mengubah gelombang suara manusia menjadi sinyal-sinyal listrik sehingga bisa disalurkan ke telepon-telepon lainnya. Namun telepon tua ini dia tidak terdapat semacam mekanisme yang sudah otomatis, melainkan masih dalam sistem manual. Kita lihat ya. Nah, ini adalah gambar operator telepon pada zaman dahulu, masih tua. Kenapa kok saya sampaikan di sini tua? Karena dari gambarnya ini sudah terlihat hitam putih, khas pada zaman yang sebelumnya. Kemudian di sini ada ibu-ibu yang memakai headset ya, terlihat sedang mencolokkan sesuatu nih. Ada plug in play sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah kabel-kabel dari jaringan telepon. Jadi mekanismenya seperti ini. Kawan-kawan menghubungi operator, kemudian operator ini akan menghubungkan kabel telepon Anda ke sambungan-sambungan telepon atau ke sambungan nomor telepon yang hendak Anda tuju. Artinya sistemnya tidak seotomatis pada masa sekarang. Nah, kelemahannya adalah kalau misalnya salah masukkan kabel, maka akan terjadi semacam discommunication dan ini akan sangat fatal. Jadi kawan-kawan ya, networking tuh net yang berarti jaringan atau jaring laba-laba, working berarti pekerjaan. Artinya apa? Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya networking itu bagaimana caranya menghubungkan satu titik dengan satu titik lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan yang padu yang bisa membantu dan berbagi satu dengan lainnya. Nah, di sini kesimpulannya yaitu kumpulan dari komputer terlebih yang digunakan untuk berbagi sumber daya, baik data atau saling berkomunikasi sehingga menghasilkan sebuah hasil yang terbaik dan maksimal terhadap para penggunanya. Kemudian dalam jaringan komputer juga dikenal istilah take and give ya. Jadi misalnya kawan-kawan sedang update status di Facebook, itu secara tidak langsung kawan-kawan sedang terus kawan-kawan. Barusan setelah itu kawan-kawan kalian yang ada di Facebook, ketika login Facebook, mereka akan mengambil status Anda, membaca status Anda, artinya apa? Take. Nah, berarti give and take and give. Jadi saling memberi dan saling mengambil informasi. Itu yang berlaku dalam sebuah jaringan. Kemudian di sini ya, ilustrasi jaringan ada banyak. Ada bola bumi, ada batu bata, kemudian banyak komputer yang sedang tersambung. Ada seperti ini ya, menghubungkan semua benua menjadi satu padu. Kemudian ada seperti ini ya. Pokoknya nggak jauh-jauh beda lah dari bola bumi, tembok, sama komputer dan printer. Nah, itu nggak jauh beda. Nah, pertanyaan kenapa kok kita membutuhkan networking pada zaman ini? Karena kita adalah makhluk Homo sapiens sebagaimana sudah kita pelajari dulu ya di pelajaran, kalau tidak salah pelajaran IPS, bahwasanya
manusia ini merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan saling itu cara untuk mengungkapkan komunikasi tersebut. Terkadang networking juga digunakan ya biasanya perusahaan untuk berbagi software, berbagai sarana hardware. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mendapatkan layanan support ya. Support untuk internet, support untuk networking, support untuk intranet dan lain sebagainya. Kemudian networking ini ada semacam pengontrolnya ya. Jadi kalau di penggunaannya secara luas ada semacam namanya Global Network Operation Center AT dan T di Amerika. Ini adalah sebuah komunikasi semacam internet center, jadi sistem pengendali internet. Kemudian implementasi dari networking itu banyak diungkapkan atau ditaruh di pesawat-pesawat luar angkasa, karena pesawat-pesawat ini juga terbang itu menggunakan networking. Kemudian ada semacam namanya robotic controlling. Jadi robot-robot ini mereka bergerak, mereka berkomunikasi antara robot dengan robot lainnya ataupun dengan robot dengan manusia, itu juga menggunakan networking. Kemudian peluru-peluru kendali yang seperti ini ya, itu dia menuju sasaran juga harus menggunakan networking, entah disambungkan dengan satelit kah atau entah disambungkan dengan apa, wifi atau modem, saya kurang tahu. Intinya peluru-peluru ini juga menggunakan networking karena di dalam peluru ini terdapat sebuah mini komputer atau embedded computer. Kemudian ada namanya UAV atau drone killer. Jadi ini juga sebuah robot ya. Kenapa kok saya bilang robot? Karena dia terbang jauh kemudian menuruti dari penggunanya yang ada di daerah lain atau berada jauh dari drone ini. Jadi adalah drone atau pesawat pembunuh. Pesawat ini juga menggunakan networking ya. Kita bisa di sini ada semacam kalau saya istilahkan webcam lah, walaupun bukan webcam seperti ini, tapi kamera-kamera ini juga dikendalikan dari pusat pengendalinya dan juga menggunakan networking, entah itu menggunakan satelit, modem atau wifi dan yang lainnya. Kemudian ada namanya autopilot plane, yaitu sebuah sistem atau program agar pesawat bisa berjalan lurus ketika berada di ketinggian yang stabil. Artinya tidak serta-merta pilot tuh tegang megangin setir di atas sana ya, nggak istirahat, enggak, melainkan dapat ditinggal sesekali untuk istirahat. Kemudian pesawat ini bisa diaktifkan namanya sistem autopilot, jadi bisa berjalan dengan sendirinya, bisa dikontrol. Oke, itu implementasinya. Kita beralih ke komponen networking. Ada networking ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada perangkat, kemudian ada namanya media, baik kabel maupun non kabel, ada namanya protokol network, ada namanya aplikasi atau program. Jadi ini ada namanya komponen networking. Kemudian dari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu perangkat, device atau perangkat dari networking itu sendiri. Yang pertama adalah komputer. Komputer ini bisa Anda ubah, misalnya robot kah, gadget kah, atau AC cerdas, nggak apa-apa. Karena komputer ini bersifat umum, artinya komputer itu apapun benda-benda cerdas yang sudah dimasukkan embedded computer, itu bisa juga dimasukkan dalam jenis komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah alat-alatnya, komponen perangkat-perangkatnya. Ada switch. Switch ini fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Kemudian ada namanya printer ya, agar kita bisa lihat tahu efeknya atau prakteknya langsung. Kemudian ada namanya router. Router ini gabungan antara switch dan hub. Kita akan bahas mendalam lagi pada sesi bolt atau mungkin portable hotspot atau
WiFi tethering dari perangkat smartphone kalian, maka smartphone kalian juga bisa dinamakan dengan router. Kemudian ada namanya firewall. Nah, di sini ada dinding warna merah ya. Biasanya kalau di internet gambarnya kebakar. Di sini ada bola bumi, ada kabel, ada wireless. Firewall ini bagaimana caranya melindungi agar tiga komputer ini tidak memperoleh serangan dari sini. Ya, agar tidak memperoleh serangan ini. Intinya nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang masalah firewall. Kemudian namanya kita butuh namanya wireless access point atau antena atau adapter WiFi. Media networking yang pertama, setelah tadi kita belajar tentang perangkat ya, kita beralih selanjutnya yaitu tentang wired atau kabel. Wired atau kabel atau wireless artinya non kabel. Nah, ada namanya koaksial kabel, kabel antena TV, ada outer jacket, dielectric interconductor ya. Kalau belum pernah lihat kabel koaksial ya, kabel antena TV yang biasanya disambungkan antara antena yang di atas rumah dengan booster yang ada di TV. Kemudian ada namanya kabel UPT dan maaf, salah ketik ya. Ini kabel UTP dan STP ya. Kalau STP artinya shielded twisted pair, yang UTP artinya unshielded twisted pair. Bedanya apa? Kalau ada S depannya, ada kayak semacam pembalut atau aluminium foil yang melindungi ke 8 kabel ini. Jadi 8 kabel ini ada yang melindungi mana? Nah, ini aluminium foil ini. Yang mungkin gigit tikus lah dan sebagainya, agar tidak terjadi semacam ya kerusakan atau korsleting. Kalau yang unshielded tidak dilindungi. Ya, ini ketika dilindungi, jadi kalau misalnya ini biasanya rentan terhadap kerusakan. Nah, misalnya kita sering belinya yang ini UTP. Nah, kalau STP ini saya juga pernah menemukan cuman ada di beberapa kabel-kabel yang bagus. Atau mungkin kawan-kawan pernah dapetin kabel-kabel seperti ini ya, bersyukur karena sudah ada pelindungnya. Kemudian ada namanya kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik ini dalamnya itu ada kayak semacam serat kaca untuk menghantarkan cahaya. Jadi di dalam ini ada semacam kaca-kaca dalam bentuk kabel ya, untuk menghantarkan cahaya. Jadi antar benua itu komunikasi bisa ditransfer melalui kabel serat kaca dan kecepatannya sangat tinggi sekali. Biasanya kabel seperti ini untuk menghubungkan antar benua biasanya. Kalau di negara-negara maju antar kecamatan sudah pakai fiber. Tapi alhamdulillah di Jakarta sekarang di IndiHome sudah ada kabel fiber optik. Kemudian ada yang namanya application ya. Kita ada namanya protokol ya. Protokol ini adanya bahasa komunikasi ya. Lower layers, nanti kita akan bahas mendalam tentang apa namanya layer-layer ini. Jadi ada layer aplikasi, layer transport, layer network, dan low layer akan kita bahas mendalam nantinya ya. Yang penting kita tahu dulu kalau ada namanya protokol. Protokol itu bahasa komunikasi antar komputer. Kemudian ada namanya aplikasi yang nampak oleh user ya. Ada yang namanya email, ada yang namanya website, ada yang namanya e-commerce, aplikasi e-commerce, kemudian ada aplikasi instant messenger, ya ada namanya chat group, ada namanya internet teleponi atau bertelepon via internet, contohnya WhatsApp atau Skype. Ya, jadi dari manfaat dari kita belajar networking kita banyak sekali ya. Kita bisa tahu tentang misalnya produk negara-negara kita. Mungkin kita bisa tahu, oh ternyata ada semacam film-film animasi buatan anak-anak kita. Nah, kita tahu dari mana kabarnya? Kita bisa cari di internet. Dan ini baru satu dari banyak kasus yang bisa kita ketahui dari internet itu sendiri. Kemudian dari internet itu kita bisa tahu apa namanya budaya atau perkembangan teknologi yang ada di negara lain. Contohnya kita bisa tahu apa namanya teknologi seperti ini, kemudian berkembangnya WordPress ya. Kawan-kawan saya yakin sudah ada yang pernah buat, ada yang Twitter, ada CMS, ada SEO, kita mengenal adanya SEO, Prezi, Ubuntu, Windows, cloud computing, dan masih banyak lagi. Ini adalah perkembangan dari networking. Jadi networking ini adalah merupakan sebuah cara agar satu komputer dengan komputer lain saling tersambung, dan hasilnya apa? Kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jadi terima kasih kawan-kawan ya atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pembagian networking ya, berdasarkan area atau lokasi.
berdasarkan media penghantar, berdasarkan pola operasi dan signaling. Ini akan kita bahas nantinya. Jadi saya kasih silakan subscribe, like, share channel Samila Production. Assalamualaikum warahmatullahi